Oke, selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai rancangan acak lengkap. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dan saya sendiri. Itu Marta Togijami, dan ada teman saya Margarita Lenama, Verolia da Silva dengan Jeminus Maramone. Oke, langsung saja kita masuk dalam materinya. Itu rancangan faktorial dalam rancangan acak lengkap atau RAL adalah rancangan percobaan yang menggunakan lebih dari satu faktor. Nah, dan perlakuannya merupakan kombinasi dari taraf faktor-faktor tersebut. Untuk rancangan ini juga disebut rancangan percobaan acak lengkap karena sifat silang dan level-levelnya. Nah, yang pertama itu ada model linear. Model linear aditif untuk respon yang dihasilkan dari rancangan acak lengkap. Itu ada I sama dengan 1, 2 sampai dengan di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan alfa, YIJK itu sama dengan mu tambah alfa I tambah beta I tambah alfa beta kali J tambah epsilon IJK itu J-nya itu sama dengan 1, 2 sampai dengan B, dan K itu sama dengan 1, 2 sampai dengan R. Nah, berikutnya kita akan masuk pada tabulasi data faktorial rancangan acak lengkap 2 faktor. Begini contoh tabel yang akan dibuat untuk melakukan percobaan perlakuan seperti ini. Slide selanjutnya kita masuk pada analisis ragam. Analisis ragam adalah metode statistika yang dapat menyatakan bahwa terdapat suatu variabel independen pada suatu penelitian dan mengetahui interaksi antar variabel dan pengaruhnya terhadap suatu perlakuan. Menurut Rahmawati tahun 2023, asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis ragam sebagai berikut. Yang pertama, normalitas atau kenormalan galat. Yang kedua, homogenitas atau kehomogenan ragam. Yang ketiga, independensi atau kebebasan galat. Berikut merupakan tabel analisis ragam faktorial rancangan acak lengkap di mana terdapat sumber keragaman, derajat bebas, dan jumlah kuadrat tengah, dan F hitung. Untuk sumber keragamannya ada faktor A, faktor B, interaksi AB, galat, dan total. Selanjutnya untuk nilai statistik untuk analisis ragam pada faktorial rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. Untuk FA-nya sama dengan JKA per A kurang 1 per JKG per AB kali R kurang 1 sama dengan KTA per KTG. Untuk FB-nya sama dengan JKB per B kurang 1 per JKG per AB kurang 1 AB kali R kurang 1 sama dengan KTB per KTG. Untuk FAB nya sama dengan JKAB per A kurang 1 kali B kurang 1 per JKG per AB R kali R kurang 1 sama dengan KTAB per KTG. Untuk JKAB sama dengan JKS kurang dengan JKA kurang dengan JKB. JKG kali JKT kurang JKAB kurang JKA kurang JKB sama dengan JKT kurang JKS. Untuk JKS nya sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai B dikali dengan sigma J sama dengan 1 sampai B kali dengan YJ kuadrat kurang Y kuadrat per ABN.
Untuk JKT-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai A dikali dengan sigma J sama dengan 1 berjalan sampai B kali dengan sigma K kurang 1 K sama dengan 1 berjalan sampai R dikali YIJK kuadrat kurang Y kuadrat per ABN. Untuk JKA sama dengan 1 per BN sigma I sama dengan 1 sampai A kali dengan YI kuadrat kurang Y kuadrat per ABN. Untuk JKB sama dengan 1 per AN kali dengan sigma I sama dengan 1 sampai B kali YJ kuadrat kurang Y kuadrat per ABN. Demikian. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh di mana soalnya, yaitu misalkan ada seorang peneliti yang ingin mempelajari pengaruh varietas jagung, kita namakan faktor A, dan pemukuan nitrogen dinamakan faktor B terhadap produksi tanaman jagung. Ia menduga bahwa tingkat kesuburan tanah percobaannya relatif homogen, sehingga pada percobaan ini menggunakan rancangan dasar rancangan acak lengkap dengan merencanakan ulangan sebanyak 5 kali. Nah, faktor varietas jagung terdiri atas 2 taraf, yaitu varietas X dinotasikan dengan A1, varietas Y dinotasikan dengan A2. Untuk faktor pemupukan nitrogen terdiri atas 2 taraf, yaitu dosis pemupukan 0 kg dinotasikan dengan B1 dan dosis pemupukan 60 kg dinotasikan dengan B2. Nah, percobaan dilakukan di atas tanah berukuran tertentu, sehingga selain faktor varietas dan pemupukan nitrogen yang berbeda, semua manajemen usaha tani dalam percobaan ini tidak berbeda dalam arti baik mengenai pengairan, pemberantasan hama, dan lain-lain adalah sama. Produksi tanaman jagung diukur hanya dalam kilogram per petak. Nah, untuk datanya atau hasilnya kita bisa lihat pada tabel. Dan untuk mendapatkan sigma Y, kita tahu bahwa hasilnya itu diperoleh dari total dari setiap kolom yang ada. Jadi untuk kolom pertama, yaitu A1 B1, kita jumlahkan setiap nilai yang ada pada kolom tersebut sehingga kita mendapatkan nilai 66,39. Nah, cara hitungnya juga sama pada setiap kolom yang lainnya. Nah, untuk memperoleh Y topi sendiri, kita mencari rata-rata dari setiap kolom. Jadi karena untuk A1 B1 total nilai yang ada pada kolom ini kan ada 66,39. Jadi kita bagi dengan 5 sehingga hasilnya yaitu 13,28. Untuk perhitungannya pun sama seperti yang saya jelaskan. Jadi untuk nilai sigma Y yang kita peroleh pada tabel sebelumnya, kita masukkan dalam tabel total perlakuan agar lebih sederhana, seperti pada slide yang tertera. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita harus mencari model linear untuk percobaan agronomi ini. Jadi modelnya kita bisa lihat, yaitu Y pada IJK itu sama dengan U tambah alfa pada I tambah beta pada J tambah alfa beta dikalikan IJ tambah error IJK. Selanjutnya untuk mencari asumsi, untuk asumsi dasar yang penting untuk model tetap ini, yaitu kita bisa lihat, yaitu sigma I pada AI sama dengan sigma J pada beta J sama dengan sigma I pada alfa beta IJ sama dengan sigma J pada dikalikan alfa beta dikali IJ sama dengan 0. Nah, untuk errornya itu juga sama, dan juga komponen-komponennya juga teman-teman bisa lihat pada slide. Untuk hipotesisnya sendiri yang akan diuji pada percobaan ini, yaitu ada hipotesis 0 pada alfa kali beta pada IJ sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh interaksi antara varietas jagung dan pemupukan nitrogen terhadap hasil produksi.
Untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada pengaruh interaksi antara varietas jagung dan pemupukan nitrogen terhadap hasil produksi. Yang kedua adalah hipotesis nol pada alfa I sama dengan 0, yang berarti tidak ada perbedaan respon hasil produksi di antara varietas jagung yang dicobakan, atau dengan kata lain varietas jagung yang dicobakan tidak mempengaruhi hasil produksi. Untuk hipotesis alternatifnya, ada perbedaan respon hasil produksi di antara varietas jagung yang dicobakan. Selanjutnya untuk hipotesis 0 pada beta J sama dengan 0, yang berarti tidak ada perbedaan respon hasil produksi di antara taraf pemupukan nitrogen yang dicobakan. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan respon hasil produksi di antara taraf pemupukan yang dicobakan. Untuk perhitungan pada soal ini kita bisa mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, kita mencari nilai FK, JKT, JKP, dan JKG seperti proses pada rancangan acak lengkap. Sehingga kita masukkan nilai FK sesuai pada rumus. Kita masukkannya yaitu 494,2 dikodatkan dibagi 5 dikali 2 dikali 2, sehingga hasilnya yaitu 11.757,37. Nah, untuk mencari JKT-nya kita substitusikan nilai pada rumus yang sudah ada, sehingga kita bisa memperoleh hasilnya yaitu 1919,33. Untuk nilai JKP kita masukkan juga nilai-nilai seperti rumus yang sudah ada pada slide ini, sehingga kita bisa memperoleh nilai 1538,41. Begitupun juga dengan JKG, kita peroleh nilai 379,92. Selanjutnya kita menentukan derajat bebas untuk pengaruh utama dan interaksi. Maka untuk derajat bebas faktor A kita peroleh 1, derajat faktor B dengan cara B dikurang 1 yaitu sama dengan 1, derajat bebas interaksi AB sama dengan 1. Selanjutnya kita menentukan kuadrat tengah masing-masing melalui pembagian antara JK dan derajat bebas. Di sini sudah ada rumusnya juga, yaitu KTA itu kita peroleh dengan cara JKA dibagi A kurang 1, hasilnya itu 1256,75. KTB sama dengan JKB dibagi B kurang 1, hasilnya yaitu 273,95. KTAB sama dengan JKAB dibagi A kurang 1 dikali B kurang 1, hasilnya adalah 8,71. Nah, sehingga tahap selanjutnya yaitu kita menyusun daftar analisis seragam seperti pada tabel yang ada. Di sini kita lihat ada tanda bintang dan juga ada ada simbol TN. Nah, kita tahu di sini bahwa tanda bintang di sini yang dimaksud yaitu sangat nyata pada alfa sama dengan 0,01, dan TN itu yaitu artinya tidak nyata pada alfa sama dengan 0,05. Dari tabel analisis seragam kita terlihat bahwa pengaruh interaksi tidak nyata, sedangkan pengaruh utama faktor A dan faktor B itu nyata. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada dua kesimpulan yang dapat kita tarik pada percobaan ini, yaitu yang pertama, terdapat perbedaan respon hasil produksi di antara dua varietas jagung yang dicobakan, dan juga terdapat perbedaan respon hasil produksi tanaman jagung. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.